Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Toyina dari SDN Cipajaran Cicalengka, Kabupaten Bandung. Calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan pada masa kolonial Belanda. Sejak zaman kolonial Belanda, sistem pendidikan kita berupa sistem yang diskriminatif, yang mana hanya kalangan tertentu saja yang dapat memperoleh pendidikan. Yang pada akhirnya Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sebuah pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya akan terapkan adalah diantaranya mengenai sistem Among, kemudian menumbuhkan budi pekerti, penerapan teori trikon, dan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem Among dalam sistem pendidikan di Indonesia. Beliau menggagas suatu slogan, diantaranya yang pertama adalah Ingar Sosung Tulodo, yang artinya sebagai guru kita harus memberikan teladan yang baik bagi murid-murid kita. Kemudian yang kedua Ingmadyo Mangunkarso, di mana seorang guru harus mampu memberikan semangat bagi murid-murid kita. Dan yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, di mana seorang guru harus mampu mendorong murid-murid kita agar lebih semangat dalam mengejar mimpi-mimpi mereka. Selanjutnya adalah mengenai budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau fisikomotorik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah mengenai ajas trikon. Ajas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang pertama adalah kontinu yang artinya berkelanjutan. Maksudnya bahwa proses pendidikan yang menuntun murid untuk terus membiasakan diri berdisiplin dalam melakukan aktivitas dilakukan secara terus-menerus. Contohnya diantaranya yang pertama adalah ketika tertib berbaris sebelum memasuki kelas, pemeriksaan kerapihan dan kebersihan sebelum masuk kelas, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebelum memulai pembelajaran. Hal ini dilakukan setiap hari secara berkelanjutan. Ajas trikon yang kedua yaitu konvergen yang artinya terbuka. Terbuka terhadap perkembangan zaman dalam artian menerima segala perubahan dengan menyaring hal-hal yang bersifat positif. Salah satu contoh penerapannya yaitu pemberian pengajaran TIK kepada siswa-siswi kelas 5 dalam persiapan ANBK. Yang ketiga yaitu konsentris yang artinya berdasarkan kebudayaan bangsa. Jadi dalam pembelajaran kita tidak boleh menghilangkan budaya bangsa kita sendiri. Salah satunya yaitu dengan menerapkan kaulinan barudak di Kabupaten Bandung tempat saya mengajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan tempat atau lingkungan murid tinggal. Jadi dalam proses pembelajaran, guru menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal murid. Kemudian yang kedua yaitu kodrat zaman, di mana guru harus menyesuaikan sistem pembelajaran dengan perkembangan zaman. Tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah saya adalah terletak pada pemikiran kodrat zaman, di mana sekolah saya termasuk sekolah pelosok, jadi dalam mencari media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman agak sulit. Solusinya guru harus menyiapkan media pembelajaran beberapa hari sebelumnya.
Sekian pemaparan saya mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran saya di sekolah. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.